Halo para pejuang P3K teknis, khususnya di penata layanan operasional. Kita buat lagi di part 11 nih. Alhamdulillah di hari ini saya bisa buat 2 video nih teman-teman. Karena hari ini agak lenggang sih untuk isi kelasnya, jadi saya bisa ngerekam untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, kita bahas di part 11 ini dengan soal yang berbeda ya dari part sebelumnya. Ada materi yang baru yang pengen saya sharekan sih teman-teman. Jadi jangan skip ya, karena kalau skip nanti teman-teman nggak mendapatkan trik-triknya. Nah teman-teman yang baru nonton, silahkan teman-teman, kita sudah buka kelas ya di P3 Teknis Operator, penilaian operasional. Ini banyak banget teman-teman yang merasa menyala setiap malamnya. Kemudian alhamdulillah juga ini ada tantenya yang memang masuk kita teman-teman di kelas alumni kemarin, dan alhamdulillah dia juga nilai tertinggi di kabupaten di nomor 1. Nah ini juga nih teman-teman testimoni nih, kalau misalnya ada yang ngomong kan kemarin ada yang nanya gimana sih soal-soalnya, ini udah ada teman-teman semua nih, mirip seperti yang kakak jelaskan di YouTube. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa lulus ya di P3 tahun 2024 ini, walau yang 2023 kemarin belum lulus sampai akhir. Oke. Nah teman-teman jangan lupa ya, kalau teman-teman masih belum paham, saya udah pernah bahas di jurus ampuh di part 9. Silakan teman-teman tonton dari part 1 sampai part 11 ini, atau nanti part selanjutnya itu playlistnya tentang P3K teknis ya. Ini ada semua di 4 jurus kalau misalkan teman-teman mendapatkan opsi yang mirip atau positif seperti itu. Oke, saya nggak akan bahas ini lagi ya teman-teman, nanti teman-teman tinggal cek aja di part ke-9. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Seorang pegawai meminta akses ke dokumen penting yang merupakan arsip aktif terkait proyek yang sedang berlangsung di divisinya. Namun, dokumen tersebut belum diindeks dan sulit ditemukan di antara banyaknya arsip yang ada. Apa langkah pertama yang paling efektif untuk menangani permintaan tersebut dan memastikan dokumen dapat ditemukan dengan cepat? Nah, ini yang disebut saya ada materi baru untuk teman-teman ya, ini penyegaran banget nih. Teman-teman harus paham dulu apa itu arsip aktif. Nah, di sini teman-teman saya membuat sebuah pengertian ya di board ini, ditebalkan sama saya, teman-teman coba dipahami. Prosedur layanan arsip aktif adalah serangkaian langkah dan aturan yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyediakan akses cepat terhadap dokumen-dokumen yang masih sering digunakan atau diperlukan dalam operasional sehari-hari. Ini disebut dengan prosedur layanan arsip aktif. Jadi si dokumennya itu yang sering digunakan dan diperlukan dalam operasional sehari-hari, itu disebut dengan arsip aktif ya teman-teman. Nah ini dasarnya adalah untuk aturan pengelolaan dan penyimpanan seperti itu. Coba kita lihat ya prosedurnya ya, dan option jawabannya. Nah sebelum ke option jawaban, selalu saya di kelas selalu kasih wejangan bahwa kita harus tahu dulu masalahnya apa. Di sini dilihat teman-teman, masalahnya apa? Dokumen tersebut belum diindeks dan sulit ditemukan di antara banyaknya arsip. Berarti ketumpuk-tumpukan, pas mau dipakai arsipnya ternyata susah untuk diketemukan. Nah, langkah pertama di sini udah ada, ini harusnya di board ya supaya teman-teman tahu. Apa langkah pertama? Berarti kalau langkah pertama itu yang harus pertama kali pendahuluan kita gunakan tuh apa? Sebelum ke jenjang selanjutnya. Awas nih, ini bisa jadi ke distrak kita pilih option jawabannya, karena biasanya option jawaban di P3K itu semuanya itu mirip dan sama. Jadi kita harus pilih yang benar-benar ada di paling atas kunci jawabannya. Nah kita lihat teman-teman ya, di option A, meminta pegawai tersebut untuk mencatat nomor dokumen terkait sehingga Anda bisa mencarinya secara manual dari antara arsip. Sebenarnya ini bagus teman-teman, tapi coba kita lihat ya apakah ada yang lebih bagus lagi, kayak misalkan dengan menanda dengan penyimpanan yang lain. Nah ini kita coba lihat dulu. Option B, mengajukan permohonan kepada atasan untuk mengatur waktu khusus guna merapikan seluruh arsip yang belum terindeks. Kalau menurut saya B itu punya ini ya teman-teman, permintaan yang lama, jadi nggak akan kita pilih sih. Justru kalau kita benturkan dengan option A, jelas option A bisa ada di atasnya option B, jadi nggak akan kita pilih. Nah kemudian kita lanjut di option C, menggunakan sistem penyimpanan sementara berdasarkan kategori proyek untuk menandai arsip aktif yang sedang banyak diakses. Ini bagus teman-teman, memiliki poin lebih. Kenapa kita pilih C daripada A?
Karena yang A itu meminta pegawai itu untuk pencatat nomor secara manual. Sedangkan yang C itu win-win solutionnya adalah menggunakan sistem penyimpanan sementara, sistemnya teman-teman ya, berdasarkan kategori proyek. Jadi ketika ada yang menginginkan arsip tersebut, kita sudah ada dalam penyimpanan tersebut. Ini bagus teman-teman, menjadi lebih otomatis dan digital. Yang C nggak akan kita delete ya, kita akan keep. Yang A, B kita delete. Coba kita yang D, mengalokasikan waktu untuk mulai mengindeks semua arsip sesuai dengan standar yang berlaku di organisasi. Ini pun hampir sama dengan option B, jadi kita nggak akan pilih. Yang E, menghubungi seluruh anggota divisi untuk memastikan tidak ada dokumen yang diakses sembarangan agar arsip tetap aman. Ini bagus menghubungi, tapi tidak menyelesaikan masalah keberlanjutan. Selalu ingat, saya selalu pesan kepada teman-teman yang di kelas belajar saya bahwa kita harus pilih option yang jangka panjang, jangan hanya saat itu juga. Nah, yang kita akan pilih di soal nomor 1 ini adalah option C teman-teman, menggunakan sistem penyimpanan. Karena udah sistem ya, kalau udah ada sistem berarti dia udah siap untuk secara otomatis, walaupun di sininya tidak ada kalimat atau kata digitalisasi, karena semuanya itu masuk ke dalam sistem otomatis. Nah, kita lihat teman-teman ya, dibenturkan ke dalam 4 yang tadi. Untuk menjawab triknya adalah pertama, jelas identifikasi kebutuhan utama, akses cepat ke arsip aktif. Nah, permintaannya adalah membutuhkan akses yang cepat ini dan mudah. Masalahnya kan kayak gitu pengennya, khususnya arsip aktif. Arsip aktif itu yang biasa digunakan setiap hari. Maka prioritaskan solusi yang menyediakan klasifikasi sementara. Untuk apa? Untuk si arsip itu belum terindeks apa nih? Nah, makanya opsi C itu memberikan solusi karena menyediakan sistem pengelompokan yang memungkinkan si arsip penting itu mudah ditemukan. Entah itu diberikan warna, tanda, kemudian filenya ada di depan. Itu kan sebuah sistem adanya perlakuan aktif seorang penata layanan operasionalnya. Nah, kemudian dievaluasi si efisiensi ini nih menggunakan kategori proyek sebagai dasar pengelompokan sementara adalah cara yang cepat untuk mengatur dokumen tanpa proses pengindeksan lengkap yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Makanya tadi ada yang minta izin untuk pengindekskan gitu kan teman-teman. Tapi kita lebih pilih yang pengelompokan sementara dalam sistem penyimpanannya. Maka pilih solusi yang dapat digunakan sampai arsip diindeks secara menyeluruh. Sistem penyimpanan sementara memungkinkan dokumen tetap tertata hingga arsip dapat diindeks sesuai prosedur standar, sehingga tidak perlu mengubah keseluruhan sistem pengarsipannya. Jadi option C adalah opsi yang paling tepat. Kalau teman-teman masih belum paham, ulang lagi dari awal dan di pause dulu ya teman-teman, di stop dulu, dilihat lagi jawabannya, dilihat lagi optionnya, dilihat lagi soalnya sampai teman-teman paham seperti itu. Oke. Nah, coba kita lanjut ya ke soal nomor 2. Divisi Anda baru saja menyelesaikan sebuah proyek besar dan menghasilkan sejumlah besar dokumen yang perlu disimpan sebagai arsip aktif. Namun, ruang arsip kantor sudah hampir penuh, berarti ini bisa jadi kita kategorikan manual ya. Dan beberapa dokumen lama masih tersimpan di dalamnya. Nah, berarti ini masalah udah ketemu nih. Arsip kantornya penuh karena arsip yang lama itu masih ada di dalam ruangan tersebut. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memastikan ruang arsip dapat digunakan dengan optimal tanpa, nih ada embel-embelnya teman-teman, tanpa mengabaikan arsip penting yang masih aktif seperti itu. Kalau tadi ada langkah pertama itu dengan mengelompokkan sementara, kalau ini adalah langkah terbaiknya. Jadi kita harus pastikan itu adalah option terbaik. Nah, kita lanjut teman-teman ke option A ya, memprioritaskan pengarsipan dokumen proyek baru di ruang arsip yang ada dan menunda pengolahan arsip lama hingga waktu memungkinkan. Nggak akan kita pilih sih teman-teman, ini malah akan melambat-lambatkan kinerja atau dokumen yang akan masuk. Jadi option A kita langsung delete. Yang B, menyusun rencana penambahan ruang penyimpanan arsip di kantor untuk menampung semua dokumen. Berarti penambahan ruang ya teman-teman ya, semua dokumen lama dan baru. Is okay, boleh deh, itu lebih satu tingkat daripada option A. Jadi kita coba keep dulu. Yang C, mencari ruang sementara untuk arsip proyek baru sambil menunggu dokumen lama dipindahkan ke lokasi penyimpanan eksternal.
Nah, option C bagus teman-teman, tapi lebih cenderung saya option B ada di atas option C. Jadi AC langsung kita delete. Yang D, mengajukan permohonan untuk mendigitalkan semua dokumen lama sehingga ruang fisik dapat digunakan untuk arsip aktif. Bagus teman-teman, berarti option B kalah ya dengan option D karena dia ada permohonan mendigitalkan. Berarti kalau permohonan itu belum dikerjakan kan teman-teman digitalisasinya kan, baru ada itikat permohonan. Nah, berarti nanti kita coba lihat ada nggak yang lebih aktif lagi daripada memberikan permohonan. Nah, option E kita lihat ya option E. Kalau option E bagus, berarti option D akan kita pilih. Kalau option E ternyata sama dengan option yang lainnya, maka kita langsung delete dan pilih option D. Nah, kita sama-sama lihat teman-teman di option E. Mengidentifikasi dan memisahkan dokumen lama yang sudah tidak aktif. Nah, lihat teman-teman. Mengidentifikasi. Berarti ingat ya, kalau part sebelumnya saya pernah ngasih tahu teman-teman, kalau kita udah identifikasi, maka kita akan memberikan treatment yang sesuai dengan masalah tersebut. Ini value pertama yang harus kita pegang. Mengidentifikasi itu bagus, value pertama. Kemudian memisahkan dokumen lama yang sudah tidak aktif. Berarti kan nggak membuat ruangan baru kan teman-teman. Nah, itu kan lebih efektif nih. Kemudian kita lihat lagi, ternyata nggak sampai di situ, ada lagi hal lainnya. Kemudian memindahkannya ke penyimpanan arsip jangka panjang sesuai ketentuan organisasi. Menurut saya yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Kalau yang D masih mengajukan permohonan, kalau yang E itu sudah langsung aktif gerak, yaitu mengidentifikasi dan memisahkan dokumen lama yang sudah tidak aktif. Nah, yang D terlihat benar, padahal option yang paling tepat adalah yang E. Coba kita lihat, salurkan ke 4 trik ini ya teman-teman. Yang pertama, kita harus paham dulu identifikasi kebutuhan utamanya. Apa? Optimalisasi ruang penyimpanan untuk arsip aktif. Nah, kebutuhan utama dalam soal ini adalah menciptakan ruang untuk arsip baru tanpa mengganggu keteraturan dan keamanan arsip lama. Makanya kita akan pilih option E. Kenapa? Ini yang efektif dan berkelanjutan. Solusi terbaik karena dengan memisahkan dokumen lama yang tidak lagi sering diakses atau arsip inaktif ya teman-teman, Anda bisa mengosongkan ruang untuk arsip baru. Ini adalah solusi berkelanjutan. Nanti kan akan ada arsip-arsip yang lain yang akan masuk. Kan kalau nambah ruangan lagi tanpa mengidentifikasi, itu sama aja membuat sebuah kos baru lagi. Makanya solusi ini adalah solusi untuk berkelanjutan dan prosedur yang harus ditempuh oleh seorang penata layanan operasional atau ASN-nya. Nah, optimalkan pengelolaan arsip sesuai dengan kebijakan organisasi. Kebanyakan organisasi atau instansi kita memiliki ketentuan untuk mengelola arsip inaktifnya. Misalkan dengan memindahkannya ke penyimpan eksternal atau sistem arsip jangka panjang. Solusi ini juga mengurangi beban ruang arsip aktifnya seperti itu. Jadi kan per instansi punya SOP-nya masing-masing kalau dia memang dokumennya sudah tidak digunakan lagi seperti itu. Nah, sekarang kurangi penggunaan ruang fisik yang tidak diperlukan. Pemindahkan arsip lama ke penyimpanan jangka panjang tidak hanya menghemat ruang fisik, tetapi juga membantu dalam mengelola dokumen yang relevan, sehingga lebih mudah diaksesnya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi mengidentifikasi dulu ya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, atau treatment yang harus kita berikan kepada masalah soal tersebut. Good job teman-teman. Gimana nih, udah 2 soal ini, kira udah benar semua, belum apa banyak yang salahnya. Tetap semangat, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini, teman-teman lihat ya, kantor Anda baru saja menerapkan sistem manajemen dokumen digital untuk menggantikan arsip manual. Nah, ini udah mulai langsung ke digital ya. Namun, beberapa staf mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem baru ini, yang menyebabkan hambatan dalam pengelolaan dokumen harian. Banyak dari mereka merasa kebingungan dan terkadang bahkan kembali menggunakan metode manual. Nah, kalau dari sini kita pasti langsung paham nih, gap daripada masalah tersebut adalah kita nggak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kita sebagai ASN-nya, sebagai ASN P3K-nya nggak bisa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ingat, beda nih. Beda kalau masyarakat nggak bisa. Dan bedakan lagi kalau pelayanan operasionalnya. Berarti kitanya yang nggak bisa. Itu beda kunci jawaban teman-teman. Jadi yang ini adalah lebih kepada kita.
kita yang ngasih pelayanannya kepada mereka. Berarti kita yang nggak bisa, yang kita yang kerjanya. Nah, lihat teman-teman, langkah pertama yang paling efektif untuk memastikan staf dapat menggunakan sistem ini dengan baik dan mengurangi ketergantungan pada metode lama, yaitu manual. Berarti di sini ada migrasi antara digital atau secara otomatis dari manual ke digital. Berarti ini ada migrasi teman-teman. Nah, kita harus apa nih? Yang udah pasti jelas banget adalah harus adanya workshop atau seminar atau pelatihan. Supaya apa? Supaya si pelayanan operasional itu bisa menggunakan aplikasi tersebut kan? Itu kan secara logiknya ya teman-teman. Coba ada nggak dalam 5 option ini? Yang pertama, mengirim panduan penggunaan sistem. Itu hanya panduan. Biasanya kalau panduan itu lebih kepada user yang menggunakannya. Seperti masyarakat, itu bisa membuat panduan. Nah, berarti kita nggak akan pilih option A. Kita lihat ke option B ya teman-teman. Membuat video tutorial singkat yang menunjukkan cara menggunakan sistem ini dan membagikannya di platform komunikasi internal kantor. Teman-teman, ini yang B itu sebenarnya bagus ya teman-teman. Tapi menurut saya kurang efektif kalau misalkan hanya membuat video. Karena kan di situ harus saya tanya jawab ya. Sebenarnya B itu bisa kita pilih kalau memang nggak ada workshop, nggak ada seminar, nggak ada pelatihan. Itu mungkin ada karena dia ada usaha untuk memberikan tutorial gitu kan. Tapi kita lihat dulu deh, ada nggak yang lainnya. Yang C, meminta staf untuk berhenti menggunakan metode manual dan fokus pada pembelajaran sistem baru. Ini emang seperti itu peraturannya. Tapi kan di sini masalahnya adalah si staf tersebut kan nggak ngerti. Nah, jadi C nggak akan kita pilih. Option D, mengadakan sesi pelatihan langsung secara berkala agar staf bisa belajar langsung cara menggunakan sistem digital dengan bimbingan. Nih, ketemu juga. Sesi pelatihan langsung. Itu lebih tinggi rate-nya daripada option B. Kenapa? Karena sesi pelatihan langsung dia bisa tanya jawab, kemudian dia bisa langsung menggunakan platform tersebut atau aplikasi tersebut. Dan kalau tidak bisa, dia bisa nanya ke tutornya atau ke mentornya. Jadi option D adalah option paling tepat. Gak akan kita pilih option yang lainnya. Apalagi yang E, menugaskan 1 orang per divisi. Nah, itu gak akan kita pilih. Nah, ini yang paling tepat adalah mengadakan sesi pelatihan untuk staf tersebut. Sehingga ketika dimasukkan aplikasi yang baru atau digitalisasi, kita langsung bisa migrasi daripada yang manual tadi. Jadi option yang paling tepat adalah option D ya teman-teman ya. Kita lanjut nih di trik jawabnya. Pertama, kita harus paham dulu identifikasi tantangan utama dalam penerapan teknologi baru. Tantangannya adalah stafnya nggak bisa atau mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut. Pasti solusi yang ideal adalah membantu mereka memahami kan cara kerjanya. Sedangkan di dalam 5 option tersebut itu diberikan pertama panduan, kedua video tutorial. Itu udah bagus semua teman-teman, tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi. Apa? Pelatihan langsung. Jadi kita akan pilih option yang pelatihan langsung. Nah, itu kan lebih kepada mengoptimalkan langsung SDM tersebut, seperti itu. Oke. Itu baik banget teman-teman soal-soalnya. Ada 3 nih teman-teman. Kira benar semua nggak? Coba diketik di kolom komentar kalau benar semua ya. Kita lihat lagi teman-teman di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini, Anda diminta untuk mempercepat proses administrasi penjadwalan rapat di kantor. Karena sering terjadi bentrok jadwal antar divisi. Nah, yang menyebabkan pembatalan dan pengaturan ulang yang memakan waktu. Nah, ini udah masalah nih. Selama ini jadwal rapat diatur secara manual. Nah, udah nih kalau udah ada aroma secara manual, udah pasti lawannya adalah secara digital kan teman-teman, secara otomatis. Coba kita lihat juga dulu sampai akhir ya. Dan beberapa divisi mengeluhkan kesulitan dalam mengkoordinasikan waktu yang tepat. Apa langkah pertama yang paling efektif? Udah jelas, kita akan coba lihat apakah ada digitalisasinya. A. Menggunakan aplikasi kalender bersama yang dapat diakses oleh seluruh divisi. Ini bagus deh. Ini udah langsung kita pilih ya teman-teman. Karena menggunakan aplikasi kalender bersama, ketika ada divisi X membuat tanggal 23 misalkan, 23 November, ternyata sudah ada di situ catatannya kalau 23 November sudah digunakan oleh divisi B untuk rapat bla 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 misalkan. Itu udah ada kayaknya. Jadi nggak akan bentrok
antara divisi 1 dan divisi yang lainnya. Nah, itu option A paling memiliki nilai tinggi juga. Tapi kita coba, nggak ada salahnya kalau kita lihat option B, C, D, dan E ya. Yang B, membuat tim khusus yang bertugas. Ini malah kalau menangani penjadwalan itu nggak perlu tim khusus kan teman-teman. Kan nggak ada harus diolah kan. Kalau penjadwalan otomatis kan perlu aplikasi aja udah selesai. Kalau kita tim khusus justru akan costnya nambah banyak juga. Jadi itu nggak akan efektif jangka panjang. Lalu kita pilih teman-teman, kita akun delete aja. Nah, kemudian kita pilih option C, menyediakan formulir pengajuan rapat manual. Ini masih tetap manual yang harus diisi. Kalau manual tetap akan bentrok dengan yang lainnya karena kan nggak tahu juga yang lainnya. Jadi C yang akan kita pilih. Yang D, meminta setiap divisi untuk mengirimkan jadwal rapat bulanan di awal bulan agar terjadwal bisa disusun lebih dulu. Ini bagus terlihatnya, tapi ada pekerjaan 2 kali. Ngumpulin, kemudian mencocokkan, balikin lagi, rembuk lagi, seperti itu. Jadi nggak akan kita pilih. Jelas ada di bawah option A nilainya. Yang E, menetapkan waktu tetap untuk rapat bagi setiap divisi. Ini nggak akan kita pilih juga, karena waktu setiap divisi rapatnya ya ada yang dadakan, ada yang enggak kan. Jadi kita harus tahu secara kebersamaan di kalendernya udah ada siapa dulu yang ada di tanggal tersebut, maka kita nggak boleh geser seperti itu. Jadi option yang paling tepat adalah yang A. Karena di sini lawan daripada manual adalah digitalisasi atau aplikasinya. Tuh teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat juga di 4 trik ini, jelas ya teman-teman, kita identifikasi masalahnya adalah bentrok jadwal. Sehingga kita perlu koordinasi lebih bagus, sehingga perlu solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan koordinasinya. Ternyata prioritas solusi teknologi yang memberikan akses bersama, yaitu option A. Solusi yang paling efektif memberikan aplikasi kalender bersama, sehingga divisi lain bisa lihat kegiatan, bukan kegiatan sih teman-teman, lebih kepada catatan rapatnya apa, untuk tanggal apa, dan dia akan bahas apa. Jadi option A adalah kita akan pilih. Nah, kita harus evaluasi juga teman-teman, mana yang paling efisien, pengurangan waktu atau dihabiskan untuk koordinasi manual, itu nggak akan kita pilih. Karena dengan aplikasi kalian bersama, divisi dapat mengatur jadwal secara mandiri tanpa harus menunggu konfirmasi dari pihak lain. Ini bisa kita menghemat waktu ya teman-teman, dan memudahkan pengaturan yang lebih fleksibel. Terakhirnya adalah pilih solusi yang memberikan dampak jangka panjang, itu pun pasti, karena aplikasi kalender bersama adalah solusi berkelanjutan yang bisa diakses kapan saja dan mudah diimplementasikan ya teman-teman. Ini bisa diakses oleh siapa saja menggunakan teknologi apa saja, handphone apa saja. Nah, ini memastikan semua divisi terbiasa menggunakan teknologi untuk penjadwalannya. Good job teman-teman. Udah 4 soal nih. Kita langsung lagi ya ke soal nomor 5. Anda baru saja menerima permintaan dari pimpinan untuk menyusun laporan tahunan yang harus dikirim dalam waktu 1 minggu. Laporan ini membutuhkan data dari berbagai sumber, termasuk data penjualan, data kehadiran karyawan, dan statistik pelanggan. Namun, Anda mendapati bahwa data dari berbagai divisi itu disimpan dalam format yang berbeda. Ini hampir sama lagi kayak soal tadi. Dan tersebar di berbagai platform. Kalau teman-teman paham sih teman-teman, ini tuh soal udah kayak bentukan part ke-10 ke-9 kemarin ya. Nah, nanti kita coba lihat lagi nih. Apa langkah pertama yang paling efektif untuk mengelola data ini agar dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan terstruktur dalam waktu yang ditentukan? Masalahnya adalah formatnya berbeda. Kalau formatnya berbeda, ya harus samain kan teman-teman gitu. Nah, yang pertama adalah menghubungi setiap divisi, option A, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam format apa adanya. Loh, kalau apa adanya, itu nanti akan menghambat waktu juga. Menyusun secara manual apalagi. Ini kan harus dalam waktu 1 minggu kan. Jelas option A kita langsung delete. Option B maksudnya, menggunakan perangkat lunak pengelolaan data yang dapat mengkonversi. Nah, ini nih teman-teman solusinya. Mengkonversi dan menyatukan data dari berbagai format untuk mempercepat proses. Good teman-teman, option B kita keep dulu ya. Kita lihat option C. Menetapkan satu divisi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data, menyerahkannya dalam satu format yang sama. Satu divisi teman-teman berarti kan memerlukan waktu dan orang lagi kan. Kalau ini kan ada perangkat lunak, yaitu aplikasi langsung yang bisa menyatukan dan mengkonversi. Itu udah bagus banget teman-teman. Jadi option D nggak akan kita pilih. Yang B tetap kita punya poin tinggi ya.
Kita lihat teman-teman di option D, menyusun pedoman sementara yang meminta setiap divisi mengirimkan data dalam format yang seragam untuk memudahkan penyusunan laporan. Ini bagus teman-teman. Menyusun pedoman sementara. Ini bagus teman-teman, option D. Jadi kita punya dua option, B dan D. Yang E meminta perpanjangan waktu, jelas nggak akan kita pilih. Itu di bawah option B dan D. Nah, kita coba bahas sedikit teman-teman. Ini option B dan D itu adalah option yang positif semua dan berdekatan tipis banget teman-teman. Tapi kenapa kita harus pilih option yang ini gitu misalkan? Dia kunci jawabannya kita simpan dulu nih. Option B menggunakan perangkat lunak, sedangkan option D adalah menyusun pedoman. Baru menyusun pedoman teman-teman. Kalau yang B udah langsung menggunakan perangkat lunak. Nah, dari sini kan teman-teman pasti tahu kan trikinya. Yang B itu lebih aktif lagi, dia langsung take action penggunaan aplikasi atau penggunaan perangkat lunak. Jadi yang paling tepat adalah yang B menggunakan perangkat lunak, bukan hanya menyusun pedoman sementara. Tapi kalau teman-teman lihat ya, di pembahasan saya di part 10 atau 9 atau 8 itu ada bahasan seperti ini, tapi nggak ada berkaitan dengan aplikasi yang digunakan. Nah, itu kita akan sandingkan dengan option yang lainnya. Apakah ada yang lebih efektif lagi, maka itu yang akan kita pilih seperti itu. Memang optionnya itu bisa beda-beda teman-teman. Jadi nggak sama, nggak ajeg gitu, bisa fleksibel tergantung option yang diberikan. Maka dari itu kita harus banyak-banyak dari soal. Sebenarnya kalau saya lihat adalah yang paling menakutkan tuh bukan soalnya, tapi option jawabannya, karena dia saling berdekatan. Jadi teman-teman wajib untuk banyakin drill soal. Maka itu teman-teman silahkan ikut kelas P3 kami setiap malam. Nanti kita drill soal, menggunakan berwaktu supaya teman-teman nggak termor saat mengerjakan, karena sudah terbiasa menggunakan waktu kuisnya. Jadi nanti kan teman-teman kasih kuis satu, nanti ada waktunya berputar sendiri. Ada yang 1 menit, ada yang 30 detik, ada yang 45 detik. Jadi tergantung kapasitas nanti oleh sayanya di kelas ya. Nah, kita lihat lagi teman-teman, ini kita sampai lupa. Kita bahas nih kenapa option B tadi sudah kita bahas, tapi kita coba sandurkan ke 4 trik ini teman-teman. Nah, pertama kita harus lihat dulu identifikasi kebutuhan utamanya. Jelas kita harus tahu karena kecepatan keseragaman itu harus ada. Bukan hanya keseragaman, tapi kecepatan juga harus ada. Makanya diprioritaskan adalah menggunakan perangkat lunak atau aplikasi supaya lebih cepat dan lebih seragam. Disediakan karena dia sudah bisa mengkonversi otomatis, kan enak kan teman-teman. Nah, pilih solusi jangka panjangnya teman-teman dan mudah diterapkan, yaitu penggunaan perangkat lunaknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Soal-soalnya masih banyak banget teman-teman, nanti kita coba bahas lagi. Dan jangan lupa ikut kelas P3 teknis bersama kami, tinggal WA admin aja teman-teman ya di 08 7723317506 sesuai dengan poster yang ada. Kita nanti belajar sampai akhir dan ada tryoutnya juga, ada zoomnya bersama saya. Terima kasih teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman yang lainnya. Saya doakan yang ikut kelasnya, yang subscribe, yang menonton video ini semuanya lulus jadi ASN P3K di tahun 2024. Amin. Dadah.